Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok yang akan mengimplementasikan sebuah metode algoritma a priori dalam menentukan pola pemberian obat. Di sini terdapat ada dua anggota, yaitu saya sendiri, Fikri Sultan Anwari, NPM 21131181058, dan rekan saya yaitu Rizal Fadila dengan NPM 21131919009. Oke, langsung saja ke dalam pembahasannya, yaitu algoritma a priori. Apa itu algoritma a priori? Algoritma a priori adalah algoritma pengambilan data dengan aturan asosiatif atau association rule untuk menentukan hubungan asosiatif suatu kombinasi item. Lalu analisis pola frekuensi tinggi dengan algoritma a priori, yaitu mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam basis data. Nilai support sebuah item diperoleh dengan menggunakan rumus berikut. Support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A per total transaksi. Nilai support dari dua item ini diperoleh dengan menggunakan rumus, yaitu support AB sama dengan P dalam kurung A dan B. Support AB sama dengan sigma transaksi mengandung A dan B per sigma transaksi. Untuk jumlah transaksi atau total transaksi ini nanti akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Rizal. 3. Pembentukan aturan asosiasi. Itu setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif A dan B. Nilai confidence dari aturan A dan B ini diperoleh dengan rumus berikut, yaitu confidence sama dengan P B per A sama dengan sigma transaksi mengandung A dan B per sigma transaksi mengandung A. Lalu untuk menentukan aturan asosiasi yang akan dipilih, maka harus diurutkan berdasarkan support dan confidence-nya. Lalu aturan ini diambil sebanyaknya aturan yang memiliki hasil terbesar. Nah, di sini ada untuk transaksinya, yaitu yang tadi saya sebutkan, yang total transaksi ini kita ambilnya dari ini. Dari transaksinya ada 20 transaksi item macam-macam jenis obat. Itu item pembeliannya yaitu 1. Kaditik, asamefenamat, amoxicillin, redoxon, sangobion. Lalu 2. Sanmol, cefradoxil, CDR, redoxon. Lalu ada amoxicillin, ketiga amoxicillin, asamefenamat, lalu CDR, cefadroxil, nonflamin. 4. Asamefenamat, nonflamin, amoxicillin. Kelima, sanmol, asamefenamat, redoxon, amoxicillin. Keenam, cefadroxil, sanmol, CDR, dan anastan. 7. Anastan, amoxicillin, redoxon. Ke-8, kaditik, asamefenamat, nonflamin, CDR. 9. Cefadroxil, sanmol, CDR, dan redoxon. 10. Amoxicillin, nonflamin, asamefenamat. Lalu 11. Asamefenamat, kaditik, CDR, cefadroxil, dan nonflamin. 12. Sanmol, CDR, cefadroxil, dan redoxon. Lalu 13. Ada sanmol, amoxicillin, cefadroxil, lalu asamefenamat. 14. Kaditik, asamefenamat, amoxicillin, anastan, CDR. 15. Sanmol, cefadroxil,
asamefenamat redoxon. 16. Asamefenamat amoksilin CDR metronidazol. 17. Anastan amoksilin nonflamin kaditik. 18. Nonflamin asamefenamat CDR amoksilin kaditik. 19. Redoxon sanmol cefadroxil. Yang terakhir yang ke-20 ada kaditik, amoksilin, CDR, dan redoxon. Untuk transaksi ini ada 20 transaksi. Lalu di sini ada amoksilin, daftar transaksi amoksilin, yaitu dari setiap semua item pembelian di sini yang membeli amoksilin itu ada 12 jumlahnya. Lalu ada anastan 4, lalu ada asamefenamat 12, lalu CDR ada 11, cefadroxil ada 9, kaditik ada 7, nonflamin 7, redoxon 9, sanmol 8, sangobion 1, dan terakhir metronidazol ada 1. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizal Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Fadila dengan NPM 2113191009. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya sebelumnya, yaitu tentang algoritma a priori. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan menggunakan algoritma a priori. Yang pertama yaitu pembentukan satu item set. Jadi, setiap item set dalam total transaksi dijumlahkan lalu dibagi dengan total transaksi sehingga menghasilkan nilai support item tersebut. Contoh, pada item amoksilin, pada tabel sebelumnya, pada tabel tabulasi transaksi amoksilin terjadi sebanyak 12 kali. Lalu transaksi tersebut dibagi dengan total transaksi yaitu 20, menghasilkan nilai 60%. Item yang lainnya pun sama. Karena di sini minimum supportnya 40, jadi setiap item yang minimum supportnya di bawah 40% tidak akan dibawa. Jadi ada beberapa obat yang memenuhi minimum supportnya, yang diantaranya ada amoksilin, asamefenamat, CDR, cefadroxil, redoxon, dan sanmol. Lalu pembentukan kombinasi dua item set. Caranya sama seperti kombinasi satu item set, cuma rumusnya berbeda, di mana supportnya A, B sama dengan P dalam kurung A dan B. Atau support AB sama dengan sigma transaksi yang mengandung nilai A dan B dibagi dengan sigma transaksi atau total transaksi. Pada tabel berikut hanya ada dua kombinasi item set yang nilai minimum supportnya lebih dari 40, sisanya di bawah 40. Yang pertama ada kombinasi amoksilin dan asamefenamat, lalu ada cefadroxil dan sanmol. Lalu kombinasi 3 item set. Rumusnya support AB sama dengan sigma transaksi yang mengandung nilai A, B, dan C dibagi dengan sigma transaksi atau total transaksi. Pada tabel kombinasi 3 item set, di sini semuanya tidak memenuhi nilai minimum supportnya. Maka kombinasi 2 item set akan dijadikan pembentukan asosiasi. Pembentukan aturan asosiasi setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, baru dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif A ke B. Minimum confidence-nya sama dengan 70%,
nilai confidence dari aturan A ke B diperoleh. Rumus confidence-nya yaitu P dalam kurung B atau A sama dengan sigma transaksi yang mengandung A dan B dibagi sigma transaksi yang mengandung A. Pada tabel berikut, dengan aturan jika membeli amoksilin, maka membeli asam mefenamat kemungkinan confidence-nya yaitu 75%. Jika membeli cefadroxil, maka membeli sanmol dengan kemungkinan confidence-nya yaitu 77,77%. Berdasarkan tabel di atas, obat yang paling sering dibeli oleh konsumen adalah cefadroxil, sanmol, amoksilin, dan asam mefenamat. Dengan diketahuinya obat paling yang sering dibeli oleh konsumen, maka perusahaan dapat menyusun strategi dengan penentuan pembelian obat untuk menjaga ketersediaan obat yang dibutuhkan konsumen, dan juga dapat mengatur tata letak obat berdasarkan kombinasi item set obat yang terbentuk. Mungkin saya cukupkan sekian untuk penjelasan algoritma a priori. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.